Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya untuk pembahasan kasus time value of money. Oke, di sini kasusnya ada di halaman 30 ya. Untuk mata kuliah praktikum 1. Untuk pembahasan kasusnya yaitu dengan judul tema kasus pembayaran hutang dan pendapatan di PT ABC. Bisa dilihat ya teman-teman untuk kasusnya. Saya bacakan ulang ya. PT ABC mengalami pertumbuhan yang pesat. Sekarang ini perusahaan akan melakukan ekspansi dengan investasi berbagai faktor produksi. Dana untuk investasi tersebut akan dicairkan pinjaman dari bank. Ada sebuah bank, MBR, menawarkan pinjaman sebesar 100 juta rupiah selama 10 tahun. Oleh bank MBR, PT ABC diberi alternatif 3 cara pembayaran. Oke, kita akan membahas ketiga cara pembayaran ini. Yang pertama dulu ya, kita akan membahas yang mengangsur setiap tahun selama 10 tahun dengan tingkat bunga 10%. Oke, sesuai dengan penjelasan materi sebelumnya ya, bahwa ada keterangan untuk PV adalah present value, kemudian future value, kemudian ada annuity, waktu, dan interest atau tingkat bunga. Oke, kita akan mengangsur setiap tahun. Di sini kita menggunakan di sini yang ditanyakan apa? Oke, di sini kita akan menggunakan ini capital recovery factor. Nah, di sini untuk rumusnya sendiri sudah bisa dilihat ya. Kita akan mencari annuity. Annuity itu apa? Di sini sudah ada penjelasannya ya, nilai berkala. Karena di sini kita ditanya mengangsur setiap tahun dengan tingkat bunga 10%. Oke, yang ditanyakan adalah capital recovery factor, dan di sini adalah A, annuity-nya dengan rumus PV ya, nilai sekarang dikalikan dengan 1, bukan dikalikan dengan 1, dikalikan dengan tingkat bunga, kemudian tingkat bunga ini dikali 1 ditambah tingkat bunga, kemudian dipangkatkan, kemudian ini angka 1 ya, 1 ditambah tingkat bunga dikalikan nilainya, waktunya ya, kemudian dikurangi 1. Rumusnya seperti ini. Tadi PV-nya berapa? Di sini ya, diketahui ya. Diketahui. PV-nya 100 juta ya tadi di soal ya, PT ABC tadi untuk dana peminjamannya sebesar 100 juta ini ya. PV-nya 100 juta, kemudian untuk jangka waktunya selama 10 tahun ya, selama 10 tahun. Untuk tingkat bunganya ada sebesar 10%. Oke, tinggal kita masukkan aja. 100 juta dikali tingkat bunganya berapa tadi? 10, ini didesimalkan ya, jadi 0,10. 0,10 dikali 1 ditambah 0,10 dipangkatkan 10, ya kan? N-nya 10, kemudian 1 ditambah 0,10 dipangkatkan 10 dikurangi 1. 100 juta dikali 0,10 dikali berapa ini hasilnya? 2,59374 246.
dibagi sama 2,5, langsung aja ya, 2,5937426 dikurangi 1 sama dengan 100 juta dikali ini hasil perkaliannya ini ya, 0,259374246 dibagi 1,593744246. Oke. Hasilnya adalah langsung saja hasil dari pembagian ini dikalikan ini. Hasilnya adalah 16 juta 274.539,5 rupiah. Oke, ini hasil yang pertama. Kita lanjut pada pertanyaan yang kedua, yaitu mendapatkan tenggang waktu pembayaran grace period 2 tahun dengan 5% dan mulai membayar tahun ketiga sampai 10 tahun berikutnya sebesar 10%. Oke, di sini sudah ya. Mendapatkan tenggang waktu grace periodnya tadi kan 2 tahun ya. 2 tahun ya. Kemudian tingkat bunganya 5%. Sedangkan yang tahun ketiga sampai ke 10 ini tingkat bunganya 10%. Jadi digambarkan di sini. Di sini di tahun pertama dengan nominal sekian itu 5%, tahun kedua nominalnya sekian itu 5%, kemudian di tahun ketiga ini baru melanjutkan. Nah, ini adalah 10% dan tahun selanjutnya. Nah, kita cek dulu, kita perhitungan dulu selama grace periodnya. Berapa sih? Oke, diketahui di sini apa? Ditanya dulu ya, ditanyakan. Yang ditanya apa ini? Yang ditanya adalah future value. Wah, kecoret. Nilai yang akan datang. Ya. Rumusnya apa? Saya nanti dulu ya. Kemudian diketahui. Yang diketahui apa ini? PV-nya. Nilai sekarangnya berapa? 100 juta. Kemudian yang selanjutnya adalah tingkat bunganya. Ada 5% ya. 5%. Kemudian waktunya ada berapa ini tadi? 2 tahun. 2 tahun. Oke. Nah, aku pengerjaannya di sini aja. Oke. Mencari nilai yang akan datang. PV tadi rumusnya PV dikali 1 plus tingkat bunga dipangkatkan N. PV-nya adalah 100 juta. Dikalikan 1, ini 1 ya. 1 plus 0, tadi 5% ya, desimalnya 0,05. 0,05 dipangkatkan ada berapa? 2 tahun. 2 tahun, oke. Jadi hasilnya 100 juta. Jelek ya, tulisannya sebentar, saya ganti dulu. Oke. Biar kelihatan 100 juta 1,05 dipangkatkan 2. 100 juta dikali berapa ini hasilnya? 1,125. 1,025. Hasilnya adalah 110 250
110.250.000 rupiah ya. Oke. Ini untuk yang selama grace period. Untuk yang ini ya. Oke, kita lanjut ya. Kita akan membahas pertanyaan yang selanjutnya, yaitu untuk mengasur dari tahun ketiga sampai dengan tahun ke-10. Nah, di sini yang ditanya apa? Nilai yang akan, bukan ya, nilai berkalanya ya, karena dari tahun ketiga ke tahun ke-10, berarti yang ditanya adalah annuity. Oke, ini berapa? Kemudian yang diketahui yang pertama adalah PV ya. PV-nya didapat dari sini. PV-nya didapat dari sini. Karena gini, di tahun pertama itu 100 juta, tahun kedua itu masih 100 juta ya, dengan tingkat bunganya 5% dan 5%. Kemudian di tahun selanjutnya ini kan belum diketahui nilai sekarangnya. Belum diketahui ya, karena harus perhitungan dulu dari tingkat grace periodnya ini. Nah, itu untuk tingkat bunganya tetap 10%. Di sini berarti 110.250.000 rupiah. Kemudian untuk tingkat bunganya sendiri ada 10% atau dengan nilai desimalnya 0,10%. Kemudian untuk waktunya itu dari tahun ke 3 sampai ke 10, berarti berapa tahun? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8 tahun ya. 8 tahun. Nih, dari contoh gini ya. Nih dari 3 ke 10 ini ada 8 tahun. Nah, di sini ada 8 tahun. Oke. Kemudian tinggal kita masukkan aja rumusnya. Tadi rumusnya apa? PV nilai sekarang dikali dengan tingkat bunga dalam kurung 1 plus tingkat bunga dipangkatkan dipangkatkan dengan waktu, kemudian dalam kurung lagi ya, 1 ditambah tingkat bunga dikalikan dengan dipangkatkan dengan waktu, kemudian dikurangi 1. PV-nya tadi berapa? 110.250.000 rupiah dikali 0,10 dikali 1 plus 0,10 dipangkatkan 8 ya. 1 plus 0,10 dipangkatkan 8 dikurangi 1. Oke, ini kita langsung aja. 250 dikalikan ini saya langsung ke hasilnya aja ya. 0,214358881 dibagi hasilnya ini juga ya, yang sudah dikurangi 1,14358881. Oke, jadi hasilnya adalah 0,241 sama 14 ini dikalikan ya, hasilnya adalah 130.915.703 rupiah. Oke, ini hasilnya. Jadi untuk hasil mengangsur dari tahun ketiga dan ke-10 adalah sebesar sekian. Terus kemudian menggunakan grace periodnya sebesar sekian. Pertanyaan ini yang kedua ya, kedua selesai. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu yang ketiga, membayar lunas pada akhir tahun ke-10 dengan tingkat bunga sebesar 10%. Membayar lunas pada tahun ke-10. Yang ditanya adalah nilai berkalanya atau nilai yang akan datang. Nilai yang akan datang ya, berarti kita mencari nilai yang akan datang. Kemudian yang diketahui adalah, yang diketahui apa itu? PV-nya ya. PV sebesar 100
juta rupiah. Tingkat bunganya sebesar 10% dengan desimal 0,10. Kemudian nilainya, waktunya selama 10 tahun. Oke, dijawab rumusan VN apa? Compounding faktornya, caranya gimana? Caranya adalah PV dikali 1 plus 0,10. Rumusnya dulu ya. Oke. PV dikali 1 plus tingkat bunga dipangkatkan dengan waktu. Kemudian nggak ada pembagian, maaf. Oke, ini ya caranya seperti ini. Kemudian tadi 100 juta dikalikan 1 plus tingkat bunganya ada 0,10%, 0,10. Kemudian untuk nilai, waktunya ada 10 ya, jadi dipangkatkan 10. Oke, berarti 100 juta ditambah 1,10 pangkat 10. Jadi jawabannya 259.300.000 rupiah. Oke, ini jawaban yang selanjutnya ini. Untuk pertanyaan yang ketiga. Di sini ada ya, tugas saudara, Anda diminta untuk menganalisis masing-masing alternatif pembayaran. Cara pembayaran angsuran manakah yang paling ringan? Berilah alasannya. Nah, kalau seperti ini, pastinya kan teman-teman semua mempunyai argumen yang berbeda-beda. Nah, karena juga di setiap perusahaan pastinya mempunyai beban pemikiran dan beban dana yang berbeda-beda. Mungkin punya analisis yang berbeda-beda juga. Jadi di sini jawaban teman-teman juga nggak bisa berpatokan dengan jawaban saya. Jadi kalau dari saya pribadi, saya lebih tertarik dengan analisis atau cara mengangsur yang cara pertama, angsuran setiap tahun. Mengangsur setiap tahun selama 10 tahun dengan tingkat bunga 10%. Karena di situ nanti hasilnya mungkin kalau menurut saya lebih ringan ya, seperti itu. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah ini ya. Dari investasi sebesar 100 juta tersebut diperkirakan pendapatan penjualan pada tahun pertama sampai tahun ketiga sebesar 20 juta rupiah. Tahun keempat sampai tahun ketujuh sebesar 25 juta rupiah. Pada tahun ke-8 sampai tahun ke-10 pendapatan penjualan sebesar 30 juta rupiah. Perusahaan ingin mengetahui nilai uang pendapatan jumlah yang akan datang dengan nilai uang sekarang. Nah, tugas teman-teman yaitu berapa pendapatan penjualan selama 10 tahun tersebut kalau dihitung nilai sekarang. PV-nya sekarang, oke? Ini ya. Berapa pendapatan selama 10 tahun kalau dihitung nilai sekarang? Untuk pertama, penjualan tahun pertama sampai tahun ketiga itu sebesar 20 juta. Selanjutnya, penjualan tahun keempat sampai tahun ketujuh itu sebesar 25 juta. Nah, yang terakhir adalah penjualan tahun ke-8 sampai tahun ke-10 itu sebesar 30 juta. Seperti itu ya, keterangannya sudah dijabarkan ya. Oke, kita langsung aja pakai spidol ini aja. Oke, penjualan pada tahun sudah jelas ya kalau yang tahun pertama sampai tahun ketiga ini sebesar 20 juta, bisa dihitung. Kita langsung aja ke yang tahun keempat. Penjualan pada tahun keempat sampai tahun ke-7 ya. Kita langsung cari. Yang ditanya adalah FV-nya ya. Atau nilai berkalanya. Oke, dijawab aja langsung. PV dikalikan dengan 1 plus tingkat bunga dipangkatkan waktunya. Oke, tadi bulan keempat ya. Bulan keempat tadi berapa? Tahun keempat ya. Ini PV 4. Kita mulainya dari tahun ke-4 ya. Ini 25 juta. Berarti kita tulis 25 juta rupiah.
kita langsung aja gini biar simple tulisannya. 25 juta kita kalikan 1 plus 0, tingkat bunganya tadi sebesar 10% ya. Oke, saya bentar diketahui, tambahan diketahui ya. Tingkat bunga interestnya itu sama dengan 0,10 atau 10%. Kalau nilainya sudah pasti ya, sesuai dengan waktunya. Nah, 0,10 di sini. Kemudian pangkatnya, ini kita pangkat tahun ketiga karena FN tahun pertama itu dianggap 0. Jadi tahun pertama 0, tahun kedua itu 2, tahun ketiga itu tahun pertama itu 0, tahun kedua nanti 1, terus 2. Ini tahun kedua 2, berarti ini tahun ketiga. Berarti ini pangkatnya 3. Kemudian 25 juta dikali 1, 10 pangkat 3. Oke, hasilnya adalah berapa ini? 33.275.000 rupiah. Sekian. Nah, ini kita lanjut, kita nyari sama ya rumusnya ya. Itu aku ganti spidol aja ya. FV yang selanjutnya sama rumusnya. Berarti kita langsung pakai nilainya ini ya. 33,275.000 dikalikan 1,10 pangkat 4. Kita langsung pangkatkan 4. Hasilnya adalah 48.717. Oke, 48.717.927 rupiah. Kemudian FI selanjutnya kita pakai yang ini, yang 48.717.927,5 dikalikan 1,10 pangkat 5. Caranya sama kayak ini ya rumusnya. Kemudian hasilnya adalah 78.460.709,42. Oke, lanjut selanjutnya 78.460.709,42 dikali 1,10 pangkatkan 6. Hasilnya adalah 138.932.934 rupiah. Selanjutnya aku lanjutkan di sini ya. FV sama dengan ini tadi 138.997.994 rupiah dikalikan 1,10 pangkat ini tadi 6 ya, sekarang pangkat 7. Hasilnya adalah 270.867.860.000
648,59 rupiah. Oke, ini sampai tahun ke-7. Tahun ke-7 ya, pada tahun ke-7. Selanjutnya, kita lanjutkan lagi di tahun selanjutnya. Tahun ke-8 ya. Oke, berarti ada berapa di sini? 30 juta ya, kita pakainya 30 juta. 30 juta dikalikan sama ya tadi, dikalikan 1,10 pangkat 8 sama dengan hasilnya adalah 64.307.664,3. Kemudian FV selanjutnya itu hasil dari ini 64.307.664,3 dikali 1,10 pangkat 9. Berarti hasilnya 151.634.108,55 rupiah. Oke, yang terakhir FV 151.634.108,55 rupiah dikalikan 1,10 pangkat 10, hasilnya adalah 393.299,825 rupiah. Oke, selesai sampai di sini. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi sudah selesai ya sampai di sini. Kalau nanti ada mungkin salah perhitungan atau nanti ada miskom antara teman-teman sama pemaparan di sini, nanti bisa langsung tanya sama Aslabnya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semangat berpikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.